Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan lanjutan daripada kajian kitab Adabul Muasyarah pada nasihat yang kedua yang berbunyi zaujatuka bihajatin li'anatika. Pada nasihat yang kedua ini khitabnya kepada seorang suami. Sasaran daripada nasihat ini lebih kepada seorang suami. Zaujatuka bihajatin li'anatika. Istrimu sangatlah butuh hajat terhadap pertolonganmu. Dalam uraian makalah ini, itma'inna ya akhi anna zaujataka tuhibbu an tura'ika wa taksibu waddika walakinnaha qad takhti'u walakinnaha qad tukhti'u at-tariqa wa tahtaju ilal i'anah. Perlu kita pahami bahwa pada prinsipnya seorang perempuan itu sangatlah mempunyai sifat, mempunyai watak, mempunyai karakter. Di dalam sifat dan karakter itu menonjolkan, mengutamakan bagaimana sebisa mungkin menjaga daripada pasangannya, menjaga daripada suaminya. Watak sibuwatika, dan berusaha untuk menjadikan apa yang dia ikhtiarkan, menjadikan apa-apa yang dia jalani itu pada akhirnya menjadikan sesuatu yang bisa menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang suami terhadap istrinya. Jadi usaha apapun seorang wanita, usaha apapun seorang istri itu biasanya tujuannya dan harapannya hanya tidak lain dan tidak bukan untuk kebahagiaan daripada pasangannya. Sehingga seringkali melakukan hal-hal yang dari perilaku ini, yang dari ikhtiar itu sebenarnya tujuannya agar suami ini lebih sayang, agar suami ini menilai bahwa dengan penilaian yang menunjukkan lebih cinta dan kasih sayangnya seorang suami terhadap istrinya. Walakinnaha qad tukhti'u at-tariqa wa takhtaju ilal i'anah. Akan tetapi dari perjalanan usaha-usaha, pencapaian-pencapaian yang diikhtiarkan seorang istri itu terkadang tidak sedikit yang menemukan kendala-kendala. Perjalanannya menuju ke arah bagaimana bisa membangun kasih sayang terhadap suaminya terkendala oleh keadaan daripada seorang wanita itu sendiri, keadaan daripada seorang istri itu sendiri. Dan mana seperti yang kita ketahui bahwa seorang wanita itu memang diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga dari lemahnya wanita ini sangat membutuhkan daripada pertolongan seorang suami, membutuhkan pertolongan pasangannya. Yang tak lain dan tak bukan sebenarnya pertolongan itu pun apa yang dia minta dalam bentuk pertolongan kepada seorang suami ini, dari apa-apa yang dilakukan ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya juga kembali untuk suaminya lagi. Ini seorang perempuan, ini seorang wanita yang sungguh luar biasa. Maka kaum laki-laki, para suami itu sangat harus tahu tentang hal ini.
yang dilakukan wanita, kalau itu wanita sholihah, wanita yang baik, tidak lain dan tidak bukan untuk siapapun, hanya untuk suaminya, agar suaminya lebih bahagia, agar suaminya lebih terjaga. Sekali lagi akan tetapi terkendala dari keadaan wanita itu sendiri. Dari kendala-kendala inilah yang kemudian melahirkan betapa seorang suami itu harus mampu berdiri atau mampu meletakkan dirinya sebagai penolong atas apa-apa yang dihajatkan dari seorang perempuan, dari seorang istri kita. Kapanpun, apapun, dimanapun, siap memposisikan kita sebagai penolongnya. Mengingat bahwa apa yang dilakukannya bukan untuk apa dan siapa, tapi untuk diri kita para suami. Fa'ani halitasilla ilama tuhibbu bihadas sodati. Maka untuk itu fa'aniha, maka tolonglah, jadilah penolong kepada kaum perempuan, pada kaum istri, pada istri kalian. Litasilla ilama tuhibbu bihadas sodati, agar berhasil atas apa-apa yang seorang istri ini cita-citakan, atas apa yang seorang istri ini di dalam ikhtiar mencari tujuan yang sangat besar untuk kebahagiaan keluarganya itu sendiri. Syadda binuri aklika baqatan min azhari atifatiha albariyati wasna biha hayatan zaujiyatan sa'idatan. Maka sekali lagi marilah kita perhatikan pada nasihat yang kedua ini, betapa kita harus sangat memahami seorang suami, seorang laki-laki, tentang bahwa seorang perempuan itu, seorang istri itu sangat membutuhkan kehadiran seorang suami itu, tidak hanya sebagai sosok suami, tapi mampu tampil sebagai sosok penolong. Mengingat, ya sekali lagi saya uraikan, mengingat bahwa yang dilakukan istri siang dan malam, melakukan hal-hal apapun, itu ternyata tujuannya adalah untuk kita, untuk para suami. Maka tolonglah, kenapa? Karena yang akan menikmati hasil jeripayah seorang perempuan itu, yang kita tolong itu adalah kita sendiri, kembali kepada kita. Karena seorang perempuan akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk suaminya, sesuatu yang terbaik untuk keluarganya. Maka kembalilah kita sebagai seorang suami yang melihat tentang kadar akal daripada seorang perempuan yang memang oleh Allah dibatasi. Seperti dalam makalah yang sering kali kita dengar bahwa seorang suami diberikan akal lebih dan diberikan nafsu yang sedikit berkurang. Seorang istri diberikan nafsu yang lebih dan diberikan akal yang lebih berkurang. Maka untuk itu seorang suami yang dilebihkan dalam semua hal, seperti halnya dalam satu firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki hendaklah bertanggung jawab atas seorang perempuan, atas istrinya. Maka untuk itu sekali lagi dalam wasiat yang terakhir, dalam nasihat yang kedua itu, wasna biha hayatan zaujiyatan sa'idatan, jadikanlah kehidupan dalam berumah tangga itu kehidupan yang bahagia. Warnailah kehidupan dalam rumah tangga itu kehidupan yang berbahagia. Bagaimanapun caranya, dengan metode apapun, yang jelas metode itu bukan metode yang keluar dari koridor apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah apa yang kita sampaikan di dalam nasihat yang kedua, kajian Adabul Muasyarah tentang hak-hak
suami dan istri untuk menghasilkan kebahagiaan berumah tangga, bahagia dunia dan akhirat. Pada nasihat yang kedua ini, sekelumit yang kita sampaikan, yang kita uraikan, semoga membawa manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.